Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Love TV di film Tajwid Cinta. Kali ini diceritakan bahwa Dapri sedang diantar oleh istrinya tercinta untuk berangkat bekerja. Namun di sini mereka bertemu dengan Pak Rahmat yang ternyata tidak henti-hentinya menanyakan kepada Dapri tentang jawaban pemberian 50% saham Pak Rahmat kepada Dapri. Namun di sini Dapri tetap kekeh dalam pendiriannya. Sementara itu Alina yang terbangun dari tidurnya kembali mengingat semua barang-barang Dapri yang telah dibakar. Akhirnya Alina pun teringat kepada Ilham dan ingin mengajak kerjasama Ilham untuk merebut pasangan mereka masing-masing lagi. Di sini Ilham sebenarnya tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Alina ini. Sementara Tante Nadia mencari-cari Pak Rahmat ke ruangan kerjanya dan tidak sengaja Tante Nadia melihat amplop. Amplop itu dibukanya dan ternyata berisi pernyataan bahwa 50% saham Pak Rahmat diberikan untuk Dapri. Pak Rahmat waktu itu datang dan menerima ocehan dari istrinya ini. Namun Pak Rahmat dengan tegas mengatakan bahwa Nadia tidak bisa mengganggu gugat keputusan yang telah dia buat. Di rumah Sipa sudah ada Tante Pero yang akan mengajak Sipa untuk pergi ke salon. Hal ini dilihat oleh Alina dan Ilham. Alina di sini tetap kekeh ngotot kepada Ilham untuk bisa membantu dirinya agar Sipa kembali kepada Ilham dan Dapri kepada dirinya. Namun di sini Ilham menolak ajakan Alina dan Ilham pun akhirnya meninggalkan Alina. Alina hanya bisa menangis ditinggal oleh Ilham dan tidak bisa diajak kerjasama olehnya. Beralih kepada Dapri yang ditelepon kembali oleh Pak Rahmat, dan di sini Pak Rahmat menangis karena Dapri tetap menolak apa yang diberikannya untuk Dapri. Pak Rahmat merasa tidak ada lagi yang peduli kepadanya karena satu-satunya keponakan Pak Rahmat yaitu Sipa sudah menikah dengan Dapri, sedangkan Dapri tetap menolak apa yang diberikan oleh Pak Rahmat. Sementara itu Tante Pero dan Syifa yang sudah sampai di salon bertemu dengan Tante Nadia. Di sini Tante Nadia terlihat mengejek Syifa dan Tante Pero. Namun Tante Pero di sini mengingatkan Tante Nadia akan klinik bersalin yang waktu itu dikunjunginya. Di sini Tante Nadia tidak bisa bicara apa-apa lagi dan langsung meninggalkan Syifa dan Tante Pero. Beberapa saat kemudian akhirnya Tante Pero dan Syifa pun kembali pulang. Di sini Dapri pulang dari pekerjaannya dan mengatakan kepada semuanya bahwa dia akan kembali ke rumah yang kemarin ditinggalkannya. Semua merasa terheran-heran dengan keputusan Dapri. Tante Pero pun mengingatkan kepada Dapri agar dia tidak tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Namun Dapri mengatakan bahwa itu sudah dipikirkannya matang-matang karena dia ingin mengupas tuntas kasus pembunuhan ayahnya. Akhirnya mereka pun berangkat dan sampai di rumah mereka. Di sana Arman melihat kedatangan rombongan keluarga Dapri ini. Langsunglah Arman menelpon Tante Nadia dan Tante Nadia merasa kaget sekali dengan apa yang terjadi. Tante Nadia segera menelpon satpam agar bisa menahan keluarga Dapri untuk tidak masuk dulu ke rumahnya, agar Arman ini bisa keluar dari rumah tersebut. Sehingga terjadilah keributan di halaman rumah antara satpam dan keluarga Dapri. Di sini mereka rebutan dan saling ingin menang dengan argumennya. Di sini Tante Nadia pun datang dan mengatakan bahwa mereka tidak berhak atas rumah itu. Namun Dapri hanya tersenyum sinis. Dan Dapri mengatakan kepada Tante Nadia bahwa dia punya hak di sana. Rupanya sang pemberi hak pun datang
Nah pemirsa, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apakah yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat kepada istrinya Nadia, dan apakah reaksi Nadia nanti setelah tahu bahwa memang rumah itu telah menjadi milik keluarga Dapri lagi? Ikuti terus alur ceritanya dan sampai jumpa di video berikutnya.